lanjut jam. Oke, mohon maaf, barusan sinyal hilang. Ya. Oh ini ya Pak, ada Bapak. Ada gambarnya. Bentar. Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Oke. Baik. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Lagi sakit, Pak. Oke. Oke, sebentar ada yang ini. Waduh, udah dimulai ada yang ketinggalan. Nanti ada yang ketinggalan. Semuanya jadi bilang mana Pak Wahyunya ini? Dapat buku beneran dong, lihat dapat. Oke, sudah. Tadi yang masih ngelak Kalib bisa masuk? Kalib terus siapa ya? Pak tadi saya keluar bentar Pak tadi. Iya, emang sinyalnya sekarang lagi masalah. Mudah-mudahan sekarang udah normal. Oke, anak-anak, bertemu lagi di muatan pelajaran bahasa Sunda. Oke, apakah bahasa Sunda itu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah siapa bahasa yang bisa jawab? Oke, Dewa. Dari bahasa daerah. Iya, bahasa daerah. Lengkapi. Jawa Barat. Iya, betul. Mantap. Bahasa daerah yang digunakan di lingkungan atau di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, mengapa harus dipelajari bahasa Sunda? Agar kita belajar bahasa Sunda. Oke, agar pintar bahasa Sunda. Pintar dan supaya paham. Ih, keren banget. Oke. Pertanyaan ketiga. Apa manfaat dari bahasa Sunda? Jadi banyak pelajaran. Iya, menambah pelajaran, menambah pengetahuan. Dan kalau bisa bahasa Sunda, kita kan tinggal di Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kalau kebetulan kalian, ini Jawa Barat kan luas. Kalau kebetulan kalian berjalan, Ketemu orang Sunda gitu ya? traveling di sekitar Jawa Barat, kalau kalian bisa bahasa Sunda, maka ketika masuk ke daerah Sunda yang kental banget bahasanya, yang halus banget bahasanya, atau yang Sunda banget, itu kalian tidak akan dibohongin. Iya, tidak akan dibohongin. Soalnya Bapak pernah belajar bahasa pulau lain ya, provinsi lain. Itu ternyata dikerjain Bapak. Bapak mau bilang misalnya permisi, malah diajarin bahasa yang aneh-aneh. Akhirnya Bapak diketawain. Seperti itu. Oke, jadi kalau punya pengetahuan bahasa, kalian nggak dikerjain, nggak kena tipu lah gitu. Terus kalian bisa mudah beradaptasi, lebih mudah. Nah, beradaptasi lebih dekat, iya. Nah, jadi lebih bernilai. Nah, seperti itu.
Terus yang paling utama, ketika kalian berada di satu provinsi, terus kalian belajar sekolah di situ, maka ada aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur atau kepala daerah tingkat gubernur itu tingkat apa? Ya, tingkat satu, betul, untuk mempraktekkan bahasa daerah provinsi tersebut dimasukkan ke dalam pembelajaran. Jadi tidak bisa dihindari. Kak, saya izin ke kamar mandi. Silakan Nadira. Oke. Baik, itu pembukaannya. Jadi semuanya penting dan harus dimulai dengan niat belajar. Oke, doa belajarnya sudah dibaca? Oke, doa belajar apa? Coba doa belajar apa? Kansa doa belajar apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembukaannya sudah, kita masuk ke bagian pertama, muatan bahasa Sunda. Dan kepadaku. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sekarang masuk ke materi, dibuka halaman pertama. Oke, sudah disiapkan bukunya? Sudah. Pengajaran. Iya, di situ ada halaman 1. Gak ada aku. Kurang kenceng Bang ngomongnya. Pengajaran 1. Hilang lagi, Bapak. Oke, sudah tarat. Ada lagi deh. Nah, di situ sudah dibuka, coba Reza dibaca. Halaman 1 dibaca. Oke. Guru kaur mere wejangan murid kelas 3 Kelas tilu. Sangkan rajin diajarna badak namun bisa hidup nyimpen kelompok belajar sangkan diajarna. Iya, bagus tuh bacanya tuh. Nah, untuk keur dibacanya ker. Oke. Keur. Nah, agak lucu sih, tapi keren. Oke. Nah, itu mulai dengan gambar guru yang sedang memberikan wejangan. Wejangan itu nasihat bisa, saran bisa untuk siswa-siswanya. Banyak sekali pesan-pesan atau nasihat yang diberikan oleh guru, baik itu melalui pelajaran atau di luar pembelajaran. Oke, walaupun di sini contohnya adalah dalam bentuk tatap muka dari bukunya. Oke. Baik anak-anak, ketika kalian bertemu dengan seseorang yang seseorang tadi tidak bisa disebutkan namanya. Nah, coba kita memanggil orang yang tidak bisa disebutkan namanya, memanggilnya bagaimana? Coba kepada Raufa. Bagaimana cara memanggil orang yang tidak tahu namanya? Kamu biasanya. Iya, kamu. Apalagi? Kau.
Kau. Pak. Oke. Abu. Ada lagi apa? Ya. Lebih tua. Sekarang ke yang lebih tua. Coba Alvaro memanggilnya dengan kata apa? Abang-abang. Abang-abang. Oke. Ada lagi? Bapak. Bapak. Iya. Ada lagi? Teteh. Iya. Om. Om. Oke. Kakak. Tante. Iya, Ibu, kakak bisa, nenek. ibu oke, betul banget. Nah, seperti itu ya. Ada aturan-aturan dalam memanggil seseorang dengan apa tuh dengan batasan yang sopan. Jangan sampai memanggil kakek-kakek dengan om. Nah, Ya nggak apa-apa lah biar kelihatan lebih muda. oke, jangan sampai memanggil Saya nenek. pernah ya Pak. Saudara iya. saya namanya Atam panggil nenek-nenek Bude. Salah. Mungkin ada ikatan keluarga di sana. Asal jangan memanggil nenek-nenek mbak aja. Kalau mbah nggak apa-apa, ada haknya. Kalau mbak, waduh, ya ntar mendadak neneknya jadi muda lagi. Keren tapi. Nah, ya, semua tadi termasuk ke dalam kata sapaan. Oke, kata yang digunakan untuk menyapa. Seperti itu. Oke, Zia, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Ketawa-ketawa terus. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke halaman 2 yaitu menggunakan sapaan atau ngagunaken sapaan. Iya, bukan berarti, tapi jangan pakai kata sapa lu, nggak boleh ya. Ini sapaan. Oke. Bahasa keras. Bahasa keras ya. Kan ada lagunya. Lagu Oma Irama. Bahasa keras. Tuh. Apapun. Ya, oke nggak termasuk. Baik. Selanjutnya. Baca oleh, tadi kan laki-laki, sekarang perempuan. Dibaca oleh Karina. Sampai titik. Ada nggak namanya Karina? Nggak ada. Kirana adanya. Oh, Kirana. Adanya Kirana, Pak. Pak, izin minum. Bapak salah. Oke. Kirana, silakan. Pak, izin minum. Silakan Renzu. Orangnya. Oh, nggak ada. Gak Nggak ada. ada Pak Oke. orangnya. Diganti oleh Anissa. Baca sampai titik. Baca sampai lemes. Sampai lemas maksudnya. Sampai titik Pak. Ya sampai titik. Ya, betul. Oke. Sampai basa-basa dan ya. Angka kolot astawa kejamanu dipihormat kudu gunakan bahasa lemes. Iya, bahasa lemas. Bukan berarti lemas nggak makan. Oke. Lemas di sini bahasa yang Lemes ngomong, halus, Pak. yang Lemes sopan. ngomong Pak. Ya, beda ya. Lemes dalam bahasa Sunda dengan lemas sehari-hari. Tuh. Dilanjutkan laki-laki sekarang kepada Angga. Oke, Raupa, terima kasih. Kan belajar juga, Pak. Iya. Pak, yang mana, Pak? Itu yang yang setelah lemes. Sedangkan Sedangkan.
Siapa sih itu? Itu apa? Wah, Angga ngelag ya. Oke, silakan Angga. 999 pas. Ketemu Angga. Kalau mau isinya kebakar. Oh, kayaknya tulisan di bukunya hilang. Gak ada. Tadi namanya Anggara di situ. Oh, Ahmad Anggara, nggak ada, bukan? Gak ada. Itu ada tuh. Halaman 2 sedangkan Oke, lagi loading Angga. Bapak ganti kepada Renzu. baik Pak. Sedangkan menggunakan kalimat sapaan kababaturan cukup menggunakan bahasa Jan. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Bapak jelaskan. Yang pertama, tadi kan Bapak sudah ngebuka materi bagaimana cara memanggil atau menyapa orang yang tidak tahu namanya. Ya. Nah, seperti itu. Dan ketika tahu namanya juga, ketika tahu itu lebih tua atau saudara atau orang tua, maka harus mengatur bahasa yang digunakan juga. Seperti itu. Oke. Dalam budaya Betawi, kata-kata elu itu kadang dipakai untuk semua lapisan, semua umur kadang. Ya, tetapi dalam bahasa Sunda itu berbeda. Ya, itu berbeda dan mungkin sama dengan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ada kata-kata, ada tingkatan bahasa. Nah, di sana harus benar-benar diperhatikan. Di dalam bahasa Sunda tentu berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam tingkatan bahasa halusnya. Nah, tinggal kalian menyesuaikan mana yang harus dipakai dengan bersama teman yang sebaya, teman bermain, atau di sini babaturan, namanya babaturan nih. Kalimat sapaan babaturan. Nah, babaturan ini nih teman sekelas kalian nih, babaturan namanya. Teman ya Pak? Iya. Babaturan babaturan Renzu dia kelas 4 sadayana. Itu boleh bahasa biasa. Kelas 3 Pak. Iya kelas 3 keren. Oke, terima kasih. Nah, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang Sopan. sopan, keren. Atau bahasa Sundanya apa? Yang tadi yang disebutkan? Bahasa lemas. Iya, bahasa lemas. Oke. Lemas dalam bahasa, sehat dalam badannya, segar dalam badannya. Baik. Beda ya, beda lemas badan dengan lemas bahasa, dengan lemas ucapan dalam bahasa Sunda. Nah, di sini Maksudnya bahasa lemas itu kayak gini ya Pak? iya, bahasa lemas itu bahasa tingkatan bahasa halus dalam bahasa Sunda. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan lewat chat barusan? Oke. Kalau dalam pembelajaran nanti dulu ya, kecuali kalau izin atau yang lainnya boleh bertanya lewat chatnya. Pak, izin ke kamar mandi. Silakan Anissa. Anissa punya rumah sakit ya? Keren. Oke, lanjut kepada yang di bawah nih. Nah, oke. Coba praktekkan yang di bawah. Di sini ada satu orang yang bertanya dan ada yang menjadi gurunya.
Bapak tunjuk yang jadi guru di sini Nadira. Yang jadi siswa yang bertanya Yuki. Oke. Silahkan Yuki bertanya sambil dibaca. Dibaca itu cerita bergambarnya. Hapunten Bu Guru, abdi bade tumaros rek nanyakeun naon. Gurunya Yuki kalimat dari gambar siswanya, Bu gurunya yang menjawabnya Nadira. Oke, diulang. Hapunten Bu Guru, abdi bade tumaros. Rek nanyakeun naon. Oke, terima kasih semuanya. Nah, di situ dalam adab atau etika bertanya, etika tahu etika? Oke. Normal. Apa? Oke, tata tertib atau kesopanan dalam bertanya. Di situ dimulai dengan hapunten. Hapunten itu apa bahasa Sundanya? Minta maaf. Iya, Bahasa Indonesianya maaf. atau izin Bu Maaf. Guru, atau izin Bu, punten izin Bu. Hapunten maaf. Iya. Pak, Abdi boleh bade pergi ke kamar tumaros. mandi. Nah, di sana abdi Boleh pergi ke itu kamar pengganti dari saya, aku. Kalau bahasa kasarnya itu ada kuring. Nah, kuring. Bahasa biasanya itu ada urang. Pak, Ya, boleh pergi ke kamar mandi. silahkan, silahkan. Nah, di situ abdi bade tumaros. Tumaros itu bertanya. Jadi kalau bahasa biasanya itu nanya. Nah, nanya dengan tumaros kan tuh susunan katanya berbeda banget ya. Nanya, tumaros. Nah, itulah apa tuh keanekaragaman budaya bahasa daerah di Indonesia. Dengan tingkatan yang berbeda, itunya juga berbeda. Oke, kolom chatnya digunakan kalau bertanya, oke, atau izin ya. Baik. Bisa aja Iya nih Pak, isi chatnya cuma shoot gitu-gitu doang Pak. Ya, itu kasar. mengganggu Kasar itu sekali. ya, oke. Kecuali bertanya atau izin. Nah, seperti itu. Kalau mau ngajak teman dalam satu ketika daring, boleh chat di WA aja. Jadi nggak tampil di sini ya. Oke. Bisa aja chatnya disable. Bisa sih. Enggak ngomong Tapi, biasa aja, nggak usah. bisa, tapi nanti kalau ketika ada keperluan mendadak ini. Oke, silakan yang mau ke kamar mandi, silakan. Silakan. Oke, baik. Untuk yang kedua. Yang kedua adalah dialog atau obrolan di luar kelas. Yang tadi di dalam kelas atau dalam sekolah, sekarang di luar. Tadi assalamualaikum Pak. Halaman berapa ya? Halaman 2. Oke, silahkan dibuka halaman 2 bahasa Sunda tilu A. Oke. Baik, yang kedua. Kirana baru masuk. Oke, selamat datang. Baik, yang kedua baca dan praktekan yang menjadi siswa atau anak-anak di perumahan dengan orang tua.
Yang pertama yang menjadi Pak, saya izin ke kamar mandi dulu ya, Pak. silakan. Yang menjadi anak-anak Kansa. Yang menjadi orang tuanya Saiful. Oke, silakan. Woi. Udah Bu, aku menuju di Pilarian ya. Di Pilarian. Oke, Bu, ayah menuju di Pilarian. Oke, dijawab. Benar. Nah, alamat Bukari. Nih, pas jawab benar. Oke. Benar, Neangan alaman Bukarim. Oke, benar. Neangan alamat Bukarim. Nah, di sana untuk orang tua diberi kebebasan untuk menggunakan level bahasa biasa, bahkan kadang di bawah biasa. Nah, untuk sendiri kepada orang tua di sini kata neangan di situ. Benar, neangan alamat Bukarim. Ketika yang lebih muda, misalnya di sini anak-anak menggunakan kata sapaan di sana dengan kata bertanya neangan, maka itu termasuk bahasa kasar atau tidak sopan. Untuk anak-anak menggunakan dipilarian seperti yang dipraktekkan di cerita bergambar. Tetapi untuk orang tua boleh menggunakan bahasa yang di bawah biasa. Nah, itu Luar biasa, perbedaan luar biasa. dari etika berbahasa dalam bahasa Sunda. Seperti itu. Oke. Dan apakah dalam bahasa Indonesia ada bahasa kasarnya juga? Ada. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Nggak mau kebanyakan. Nggak mau kebanyakan. Oke, bisa pakai bahasa itu. Ada lagi? Kebanyakan itunya. Oh, nggak Maksudnya apa-apa. bahasa kasar yang dengan bahasa kasar sapaan gitu atau apa, Pak? Boleh sapaan, boleh menjawab. Atau menyuruh. Lo gitu kan kasar. Nah, Jadi kayak gimana? misalkan kalau menyuruh gitu, woi lu ambilin gue minum gitu ya. Nah, iya Kasar tuh, kasar, seperti kasar. itu. Apakah nyuruh ke orang tua juga ada yang kasar? Contohnya? Kakak saya. Yes. Contohnya Alvaro apa? Ah, betul. Ibu ambilin minum dong. Wah, begitu. Nah, seharusnya bagaimana seharusnya? tolong ambilkan minum. Iya, betul. Tolong ambilkan minum. Walaupun itu termasuk ke dalam kata. Iya, Raupan. Iya, kata perintah di sana. Seperti itu. Tetapi bahasa-bahasa yang baik, yang tingkatan sopan, jangan dilupakan. Kalau dalam agama itu ngomong apa yang nggak boleh itu? Ngomong kasar. Ngomong kasar. Ngomong kasar. Salah satu yang sederhana yang nggak boleh disampaikan ke orang tua itu ngomong apa tuh? Ngomong aneh. Ngomong Nggak mau gitu lah. ya, misalnya gini. Siapa ya? Oke, Bapak kasih contoh yang lain aja. Misalnya Mr. Bin. Bin, ya, misalnya. Bin, tolong
tolong bekas makannya dicuci piringnya ya, kata ibunya. Kata si Bin, capek ah. Nah, di sana nggak boleh. Kalian boleh menyiapkannya dengan, iya Bu, nanti sekarang masih capek. Itu enak pendengarannya. Oke, seperti itu. Terus dikasih makan, disuruh makan, dikasih menu yang nggak suka. Harus Gimana dimakan tetap. cara misalkan menjawabnya kita biar sopan? Udah nggak ada makanan, habis itu ada makanan, nah itu masa kita nggak mau makan? Nah, terus gimana cara mengucapkannya biar ibu nggak tersinggung? Kalian nggak begitu suka yang disajikan ibu misalnya? Kalau aku tetap makan. Saya tidak mau itu. Ibu, aku tidak suka makanan ini. Oke, ibu, aku tidak suka Maaf, makanan Ibu, ini. aku Oke, tidak ada suka yang lebih makanan halus? ini. Ada yang lebih halus? Ya, aku nggak suka Bu. Nanti yang Pakai lain apa? boleh nggak? Maaf, Ibu. Iya, maaf ibu. Maaf, Nggak Ibu. bisa makan itu. Gimana? Iya, Jangan kayak gini nih. maaf ibu gimana? Maaf Ibu. Maaf Ibu. Aku tidak suka makan Maaf Ibu. Maaf Ibu. Makanannya terlalu pedas. Oke, Yuki apa Yuki? Maaf Ibu, aku kurang suka makanannya. Iya, maaf ibu, aku nggak suka makanannya. Atau Jangan kayak gini nih. Ini makan. maaf ibu, saya masih kenyang, misalnya begitu. Saya tidak biasa makanan ini. Iya, betul. Seperti itu. Misalnya makanannya karena kepedesan atau kebanyakan misalnya memakai ada nggak suka misalnya pakai bawang goreng, misalnya seperti itu. Jadi Aku pedesan minum susu lah. misalnya terlalu saya banyak. suka bawang goreng. Kan ada yang nggak suka pedas, ada yang nggak suka bawang goreng, tuh ada itu. Seperti Ya aku nggak suka bawang goreng soalnya pahit. Gak terlalu. Nggak suka bawang goreng. Saya suka. Oke, Emang suka sekarang bawang kita goreng? masuk ke Telur. halaman 4. Pedas. Nggak suka bawang. Ya, kita masuk ke halaman 4. Iya. Kalau tadi variasinya di kelas, oke, terus bertemu di luar. Nah, sekarang khusus di rumah dulu. Oke. Oke, yang jadi putranya. Aku Pak. Yang belum, siapa yang belum? Aku belum. Yang jadi putranya Dewa. Yang jadi ibunya. Bapak itu bukan ibu. Itu Oh, Bapak. yang jadi bapaknya Faiz. Oke. Ya, mulai. Pak, nuju mau naon. Sahur maca koran. Oke. Keur itu dibacanya ger. Ger. Ada tenggorokannya agak terbuka. Ger. Oke. Ada. Iya, ada suara kayak kalian kekenyangan. Nah, itu. Ger. Oke. Baik. Di sini Pak Duju maos naon. Maos itu ada kata maos tuh ya. Maos itu bahasa biasanya maca. Maca. Beda macok Maca. beda. Oke. Kalau macok itu apa arti Maca itu macok? bukannya ini ya Pak. Maca itu teh hijau ya. Oh. Macok itu pekerjaan
sesuatu atau makhluk yang menggunakan mulutnya untuk menangkap. Gigit. Menggigit, iya menggigit, betul. Terutama mulut yang mempunyai paruh, kayak ayam, angsa, bebek, itu dalam bahasa Sunda namanya macok. Burung. Iya, burung. Nah, itu Burung bebek, Eko Pokemon. burung bebek, nah, ayam. seperti itu. Baik, kembali ke materi. Jadi kalau yang lebih muda atau anak-anak itu memakai katanya maos. Tetapi di sini orang tua jawabnya maca. Maca koran. Boleh kalau orang tua. Nah, itu kelebihan orang tua. Jadi orang tua lebih dihargai, sangat dihargai di sini dalam adat Sunda. Oke. Yang kedua, yang jadi putri. Saya, Pak. Kansa udah belum tadi? Udah. Udah. Oke, yang Zia udah belum? Dia belum, Pak. Dia belum Nah, dari tadi. yang Dia jadi nggak ada putri suaranya. Zia, yang jadi putra, yang jadi ibu Raufa. Oke, mulai. Apa meninggal? Aduh, ini kenapa? Zia, suaranya kedengeran nggak? Enggak. Enggak, Zia. Enggak, Pak. Enggak kedengeran. Coba diulang, Zia. Pak, Dideketin. Saya belum, Pak. Kedengeran. Yang di bawahnya, Zia. Bu permios abdi bade sakola. Jawab. Jik meh pintar. Di sana. Kalau bahasa Indonesia itu permisi, kalau bahasa Sunda halusnya permios. Permios. Permios, kayak bahasa Spanyol ya. Permios, kalau enggak bahasa Italia. Oke. Iya sih. Kali komos estas bueno. Iya, chocolatos, lezatos, permios, tapi ini beda. Oke. Jawab si ibunya, jig, jig. Ya. Jig meh pinter. Mangga, kalau bahasa halus yang dipakai biasa itu mangga. Ambe pinter, tapi karena orang tua boleh menggunakan bahasa yang biasa atau di bawah biasa di sini. Nah, itu permios jig. Jawabannya maos maca. Itu lawan bahasa biasa dan bahasa Maos macan, Pak. gimana? Maos macan. Iya, bukan maos macan. Maos itu lawannya maca. Nah, seperti itu. Oke, materi terakhir di bagian C. Nah, sekarang bagaimana kepada teman? Sapaannya? Oke, bagian pertama dibaca oleh teman yang berdirinya Reno. Oke, terus dijawab oleh Lupna belum, Pak. Lupna. Oke, Lumna nanti. Ya, Lumna yang keduanya. Oke, silakan. Mitakal diajar naon. Oke, diajar bahasa Sunda. Di sini ada kalimat
khusus bahasa sapaan untuk orang sapaan ke babaturan kepada teman. Ini menggunakan ger. Nah, ger. Ger itu kalau bahasa halusnya nuju. Tapi karena ke teman boleh menggunakan bahasa biasa. Oke, ger. Nah, ger diajar. Jawabannya diajar apa gitu. Mita apa di sini misalnya Alvaro ker diajar naon? Ker diajar misalnya pencak silat. Misalnya gitu. Apa aja pelajaran yang saat itu sedang baik, di bawahnya kita praktekkan main bola. Saya belum. Alvaro barusan kan Saya belum, Pak. Alvaro barusan yang bicara bukan? Yang di atas. Oke. Oke, sekarang Lumna dengan Lupna. Lubna, astagfirullahaladzim. Lupna, malah Lumna. Iya, Lubna dengan Rehan belum. Oke, Rehan. Ya, Rehan. Silakan. Yang mana, Pak? Yang percakapan di paling bawah. Bola, main bola. Hadi rek main bel. Oke, Hadi rek main bal. Ayo orang main bareng. Oke, terima kasih semuanya. Di situ Hadi rek. Nah, rek itu bahasa biasa, rek. Nah, rek itu bukan arek-arek, bukan ya. Ini rek, rek itu mau, akan. Nah, benar. Nah, benar. Kalau benar itu untuk yang teman babaturan atau yang sebaya, yang sama. Nah, yang sama levelnya, umurnya, atau teman bermain. Kalau bahasa halus, benar itu bahasa halusnya leres. Nah, leres. Hayu urang main bareng. Oke, main itu bermain atau ulin atau ameng. Nah, banyak tingkatan bahasanya. Di sini yang dipakai adalah main bareng. Oke. Demikian anak-anak, waktunya udah lebih ya di sini karena tadi ada gangguan sinyal. Ya, Pak. Ya, di perpus ini sinyalnya bagus. Baik anak-anak, Bapak tanya untuk penutup, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Angkat tangan. Oke, Reno, apa yang sudah dipelajari hari ini? Sapaan yang sopan. Iya, sapaan yang sopan. Lalu? Kalimat babaturan. Iya, sapaan ker kababaturan. Lalu? Iya, kepada orang tua atau sapaan kakolot. Nah, oke, pinter semua. Baik, tepuk tangan untuk semua hari ini. Oke, hebat-hebat semua. Semangat-semangat semua. Semoga semangat selalu, sehat selalu, optimis selalu. Oke. Iya. Bapak berpesan kalau di rumah jangan lupa S3 yang harus dilakukan. S3 itu yang pertama senyum. Oke, kepada orang tua tentunya senyum, salam, salim. Oke, salam itu mengucapkan salam. Salim itu mencium tangan orang tua. Oke. Ya, Pak. Seperti itu apalagi keluar rumah dan masuk rumah. Keluar
3M. Iya, kalau Bapak 3S, kalau 3M pasti sudah dilakukan terus-terusan. Iya, Pak. Jangan disepelekan, jangan dilupakan. Baik Iya, anak-anak, terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya. Iya, Pak. Ya, dan kepada ayah bunda yang sudah membantu mengurus kalian, menyiapkan daring hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dari Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, Pak. Ya, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, dadah.